Shalom, puji Tuhan. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mulai. Judul perikopnya hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini Paulus mengajarkan tentang hikmat dan judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Paulus katakan bahwa hikmat itu penting untuk diberitakan, tetapi hanya kepada orang-orang yang berhikmat atau kepada orang-orang yang dewasa rohani. Kalau kita berbicara kepada orang yang belum dewasa rohani, mereka tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan ketika kita berbicara tentang hikmat Allah. Bahkan dalam gereja pun, Anda perhatikan model-model gereja, ada gereja yang suka hanya pujian, penyembahan, begitu semangat, kemudian pada waktu firman mereka ngantuk. Mereka bersungut-sungut, berkata terlalu panjang, khotbahnya tidak semangat, segala macam. Ya kan? Karena kalau sudah masuk dalam firman untuk orang dewasa, itu tidak perlu teriak-teriak. Itu hanya berbicara tentang memaparkan kebenaran, ya. Dan itu butuh perhatian untuk mengerti. Ini tidak disukai oleh jemaat yang belum dewasa rohani. Jemaat tidak akan suka untuk mendengarkan firman yang berisi sangkal diri, pikul salib. Ya, mereka tidak akan suka mendengarkan firman yang isinya berkorban segala macam. Mereka sukanya dimotivasi terus. Namanya anak-anak kan harus didorong terus. Ya. Jadi kita melihat bahwa tidak semua umat Tuhan bisa menerima hikmat Allah. Sehingga di sini Paulus katakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang dewasa rohani. Bukan semua orang Kristen. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari penguasa-penguasa dunia ini. Ya, dikatakan ada hikmat dunia, itu bisa berbicara filsafat segala macam. Ada hikmat dari penguasa roh-roh jahat yang berkuasa di dunia ini. Ya. Dan itu akan masuk ke ilmu-ilmu kepercayaan segala macam. Ya. Tetapi Paulus katakan bukan hikmat dunia, bukan dari penguasa-penguasa dunia, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Nah, sampai di sini saja kemudian kita bisa membagi lagi. Apakah seluruh jemaat bisa membedakan? Ini hikmat dunia, ini hikmat dari penguasa-penguasa kegelapan,
Atau ini hikmat dari Tuhan. Sampai di sini kembali kita bisa melihat berbagai macam golongan orang. Ada yang tidak bisa membedakan, ada yang bisa membedakan. Ada yang tertarik kepada hikmat dunia, yang lainnya tertarik kepada hikmat dari penguasa-penguasa kegelapan, dan sebagian kecil tertarik kepada hikmat Allah. Ya. Jadi kembali saya mau katakan begini, bahwa kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan itu butuh belajar dengan tekun. Kekristenan itu butuh pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 berkata, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu dikatakan yang tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi berarti tidak semua orang tahu dan tidak akan muncul secara tiba-tiba. Itu tersembunyi. Kita yang harus cari. Kita yang harus tekun. Karena hikmat Allah itu tersembunyi dikatakan. Bayangkan tersembunyi. Berarti kita mencari. Butuh waktu. Bisa cepat. Bisa agak lambat. Bisa lama sekali. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Tersembunyi dan rahasia. Atau terjemahan lain misteri. Yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya dunia. Bayangkan hikmat Allah ini sudah disediakan Allah sebelum dunia diciptakan. Tetapi sampai dunia sudah diciptakan berapa ribu tahun, masih aja untuk beberapa orang hikmat Allah ini tersembunyi. Ya. Merupakan misteri. Sudah dijelaskan pun kadang tidak ngerti. Ya. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Berarti hikmat Tuhan ini siapa? Hikmat Tuhan adalah Yesus Kristus. Itu hikmat Tuhan. Oleh karena itu kalau Anda di Amsal, Anda akan membaca hikmat berseru-seru. Jadi kalau itu bukan pribadi, tidak mungkin berseru-seru. Hikmat berseru-seru di jalan-jalan dikatakan. Beberapa kali dikatakan seperti itu. Nah di sini dikatakan seandainya orang-orang tahu mengenal bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus, hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus, mereka tidak akan menyalibkan. Mereka akan tunduk kepada hikmat Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi karena mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu, dan itu tersembunyi bagi mereka. Itu dikatakan misteri, tidak bisa dipahami. Banyak orang hanya mengetahui Allah itu adalah zat. Ya. Mereka tidak pernah bisa menerima, mau dijelaskan bagaimanapun. Mereka tidak bisa menangkap bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah hikmat Allah. Mereka tidak bisa menangkap itu. Selalu pertanyaannya, manusia kok dituhankan? Mana bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Padahal buktinya banyak. Allah di dalam perjanjian lama selalu berkata, aku adalah aku. Dalam perjanjian baru Yesus selalu berkata, aku adalah pintu. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah terang. Aku adalah, selalu pernyataannya sama. Ya. Mereka tidak bisa menangkap, sudah jelas Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan?
Siapa yang bisa mengatakan sama mudahnya antara menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa? Sama-sama mudah. Siapa yang bisa? Kecuali Tuhan. Seandainya Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, orang-orang Yahudi tidak akan membunuh dia. Itu saja. Adalah orang yang bodoh kalau membunuh orang yang begitu bermanfaat. Sakit apa aja dibawa ke Yesus sembuh. Kelaparan Yesus buat mujizat. Ada yang mati dibangkitkan. Kan bodoh kalau orang membunuh pribadi yang seperti itu. Tetapi karena Yesus mengaku sebagai Tuhan, mereka mau membunuh Yesus. Nah, dengan bukti-bukti yang seperti ini dipaparkan kepada orang-orang yang begitu banyak, tetap ngerti. Kenapa? Karena kebenarannya tersembunyi dan merupakan misteri. Ya. Betapa luar biasanya bahwa kita bisa melihat ini, mengenal ini, mempercayai ini, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Oh, mustahil itu terjadi pada kita. Betapa kita harus mengucap syukur. Kembali ayat yang ke-8 berkata, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bahkan penguasa dunia itu menebak-nebak. Dari pencobaan di padang gurun, selalu setan itu tidak berani memastikan. Jika engkau anak Allah, selalu kata jika. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal. Jika. Bahkan ketika di pengadilan Pilatus pun berkata jika. Semuanya mengatakan jika. Ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Bahkan seandainya Herodes mengenal Yesus ketika masih bayi, dia tidak perlu membunuh bayi di satu kota. Seluruh bayi di kota itu dibunuh. Kenapa? Karena tidak mengenal Yesus itu yang mana. Yesus yang adalah anak Allah itu yang mana. Dia tidak mengenal. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menghancurkan gereja. Sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menganiaya orang Kristen. Sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyembah Allah yang mereka sembah selama ini. Tetapi karena mereka tidak mengenal, ini tersembunyi. Ini merupakan rahasia. Maka kita melihat orang-orang yang bertindak anarkis, suka menghancurkan, ya, dikasih tahu, enggak mau. Ya. Betapa kita bersyukur kita ini mendapatkan anugerah dari Tuhan sehingga mengenal hikmat Allah yaitu Yesus Kristus. Tetapi seperti ada tertulis dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Banyak orang mengartikan ini sebagai penyediaan Allah yang tidak terpikirkan oleh kita. Puji Tuhan, benar, tidak salah. Tetapi ayat ini sebenarnya mengacu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Tuhan.
Allah. Tidak pernah didengar oleh telinga Allah. Mereka tidak pernah mendengar itu. Dan mereka tidak pernah mengerti, berpikir, mempunyai pikiran bahwa Allah menjadi manusia, tinggal bersama mereka. Tidak pernah kepikiran ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah. Bahwa Allah menyediakan semuanya untuk kita. Tetapi bagaimana caranya? Kalau kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu. Perhatikan, anugerah Allah diberikan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Anugerah Allah diberikan kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Bahwa anugerah itu terhimpun di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus ini diberikan kepadamu. Ketika engkau mendapatkan Kristus Yesus, ketika engkau menerima Yesus Kristus, engkau menerima seluruh anugerah Allah juga. Dan di sini diperinci ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Bayangkan ini, tidak kekurangan. Dan yang mengerti kebenaran ini, misteri ini, sangat sedikit. Sehingga kita memandang takjub kepada Paulus yang berkata, asal ada makan dan minum cukup. Oh iya, asal ada makan dan minum di dalam Kristus. Dia berkata cukup, karena di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia tidak kekurangan apapun juga. Tetapi di luar Kristus, sepakat semua orang akan berkata, kalau hanya makan dan minum, kurang di luar Kristus. Di luar Kristus, kalau kita tidak menerima Kristus, maka kita akan memandang dunia dan segala isinya begitu luar biasa menariknya. Tetapi ketika engkau menerima Kristus, mengenal Kristus yang ada bersamamu ini, mengenal keindahannya, mengenal keberhargaannya, dan ketika dibandingkan Kristus ini dengan seluruh isi dunia tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kembali saya mau katakan, sekalipun kita diajar seperti ini, kalau kita tidak mendapatkan anugerah Tuhan, ini tetap tersembunyi dan misteri. Sehingga orang akan katakan, lah omong tok. Saya bahkan ketika Yesus menyatakan diri kepada saya bahkan rela meninggalkan pada waktu itu saya mempersiapkan diri untuk kejuaraan PON. Karena pra-PON saya itu sudah masuk ranking 7 yang diambil 6 untuk PON. Sehingga pelatih saya tetap berkata begini, tetap latihan ya. Karena biasanya ketika menjelang PON itu tidak mungkin semuanya dalam keadaan fit. Biasanya ada yang cedera, ada yang apa sehingga otomatis akan dihentikan oleh ranking di bawahnya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri pada saya tidak tertarik itu semua. Saya dengan rela hati meninggalkan itu dan memilih masuk sekolah Alkitab. Sekalipun orang-orang diajar tentang Yesus, belum tentu mata rohaninya terbuka dan melihat
yang tersembunyi ini? Belum tentu. Yesus segala-galanya iya, otaknya iya, tetapi dengan hatinya, dengan sepenuh hidupnya, dia tetap tidak bisa menangkap akan betapa berharganya Yesus ini. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Loh, hidupnya sederhana, tapi kok merasa sukacita, tidak kekurangan, tidak bingung. Sedangkan yang lebih kaya kok masih merasa kurang. Nah, ini loh misteri Kristus itu di sini. Ketika engkau sungguh-sungguh memiliki Kristus, engkau merasa tidak kekurangan karena memang engkau tidak kekurangan. Ketika engkau masih merasa kekurangan karena Kristus masih menjadi misteri bagimu, tersembunyi bagimu. Itu aja kebenarannya. Dan ingat, saya tekankan kembali, tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Kita langsung mengenal, datang ibadah satu kali mengenal Kristus secara sempurna. Sehingga seperti yang saya katakan bahkan, kesaksian seorang wanita yang datang kepada Yonggi Cho, beberapa kali saya saksikan. Minta didoakan dan Yonggi Cho, wanita ini kanker, stadium akhir dan minta doa ke Yonggi Cho. Yonggi Cho almarhum berkata, dia tidak mau mendoakan. Dia katakan, tulis oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Tulis 10.000 kali. Setiap engkau menulis satu kali, ucapkan dengan keras. Tidak tahu tulisan keberapa, yang pasti sudah ribuan. Belum 10.000 tapi. Tidak tahu tulisan keberapa ribunya, tiba-tiba wanita ini sadar. Kankernya lenyap, dia disembuhkan. Nah bayangkan, dari awal sudah tahu. Alkitab ayat ini berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Dan diucapkan. Otomatis dia percaya. Tetapi toh belum disembuhkan. Berarti kan ini masih tersembunyi. Kuasa dari ayat itu. Kuasa dari firman itu tersembunyi. Ini misteri, katanya sudah sembuh. Tapi kok tidak sembuh? Ketika ditulis dan diucapkan keberapa ribu kalinya, tiba-tiba inilah yang disebut sekarang tersingkap. Itu sudah bukan misteri lagi bagi dia. Ini apa yang dia tahu, ketahui dan dia alami. Demikian pula banyak ayat yang sebenarnya itu menjadi misteri tersembunyi bagi orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan tersembunyi? Karena mereka tidak bisa ngalami. Baru setelah dialami itu disebut tidak tersembunyi lagi. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berapa banyak orang yang mengetahui ayat itu, mengakui ayat itu, dan tetap kekurangan. Kenapa? Karena ayat itu misteri bagi mereka. Ini loh hikmat Allah yang sukar untuk dipahami. Dicari pun tidak ketemu kebenarannya. Sampai Allah menyingkapkan kebenarannya kepada kita. Jadi kita lihat di sini kalau memang kita mengenal hikmat Allah di dalam Kristus Yesus ini, kalau kita memang menerima anugerah Allah di dalam Kristus Yesus ini, maka di sini kita dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya. Dulu kamu di luar Kristus, kamu tidak kaya. Sehingga di sini dikatakan kamu telah menjadi kaya. Berarti sebelumnya belum kaya. Baru setelah mengenal Kristus, menerima Kristus, kamu telah menjadi kaya, dikatakan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan,
dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kembali di sini. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Semua tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tahu. Tetapi dikatakan, kamu baru dikatakan tidak kekurangan apapun setelah Kristus itu diteguhkan menjadi kesaksian dalam hidup. Artinya setelah engkau mengalami dan ini engkau kemudian ceritakan kepada orang, engkau dari Kristus ini pengalaman dengan Kristus, engkau menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Begitu mudahnya menceritakan tentang Yesus yang sudah dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Baik Kristus dimanifestasikan dalam kecukupan keuangan, baik Kristus dimanifestasikan dalam kesembuhan, baik Kristus dimanifestasikan dalam kekuatan menghadapi penderitaan. Dari semua itu kita baru mempunyai kekayaan dalam perkataan, kekayaan dalam pengetahuan melalui pengalaman itu. Kalau tidak, maka kita selalu mengatakan, saya tidak bisa apa-apa. Suruh pelayanan, saya tidak punya karunia. Disuruh apa? Saya tidak bisa. Karena segala kemampuan kita ada dalam Kristus Yesus yang sudah disingkapkan dan bukan menjadi misteri bagi kita. Aku sudah tahu, aku sudah melihat, aku sudah mengalami. Nah, sampai di sini bukankah kita kemudian memahami betapa banyaknya orang Kristen yang masih tidak mengenal hikmat Allah dengan benar, yaitu Kristus Yesus. Untuk menyingkapkan yang tersembunyi butuh ketekunan, butuh ketekunan. Kathryn Kuhlman selalu berkata, harganya mahal, seluruh hidup kita. Sehingga Kathryn Kuhlman selalu berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku sudah menukarkan semuanya dengan Roh Kudus. Dia katakan. Tetapi orang yang seperti ini, bahkan sampai mati pun, orang-orang tetap terpukau. Orang-orang hanya kagum dengan pengurapannya, tapi untuk membayar harganya, banyak orang tidak berani. Bayangkan orang sederhana seperti ini hanya berkata, aku suka bunga mawar. Dan ketika dia mati masih di ICU, seluruh ruangan ICU, seluruh lantai rumah sakit itu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, semuanya berbau bunga mawar itu. Sehingga para pimpinan rumah sakit itu marah kepada dokter-dokter di bawahnya. Sudah tahu di rumah sakit tidak boleh ada bau-bauan seperti itu. Dan dokter-dokter katakan, bukan kami, bukan kami. Tetapi Tuhan mengingat kesukaan dari orang ini, yaitu Kathryn Kuhlman, yang membayar harga dengan seluruh hidupnya. Dan bahkan bukankah kita pun pada akhirnya mengakui bahwa masih banyak misteri Kristus yang kita tidak pahami. Bagaimana kita bisa memahami? Kathryn Kuhlman berjalan, orang gemeteran dan semua yang dipegang lepas dari tangannya.
bukan ibadah. Itu misteri. Dan kita semua harus mencari ini, yang tersembunyi ini, sehingga semuanya tersingkapkan. Kembali kepada pembahasan kita. Ayat yang ke-10. Kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Bahwa Kristus yang tersembunyi atau hikmat Allah yang tersembunyi dan misteri ini tidak akan pernah kita bisa pahami tanpa Roh Kudus menyatakannya kepada kita. Ada pelajaran yang bagus dari seorang hamba Tuhan yang dimana dia mengajarkan ini loh bedanya cara mengenal, cara mengenal, membedakan antara suara Bapa, suara Yesus, dan suara Roh Kudus. Saya tidak ada kan panjang lebar, tetapi orang ini menyampaikan ini loh ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam suara Roh Kudus. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kembali sampai di sini. Kalau Roh yang akan menyatakan kepada kita, apakah kita memang kenal dengan Roh Kudus? Apakah sudah sering kita mendengar suara Roh Kudus? Apakah kita mengenal ketika Roh Kudus itu bersuara kepada kita, berbicara kepada kita? Kalau itu saja belum, bagaimana Roh Kudus akan menyatakan hikmat Allah ini? Bagaimana Roh Kudus akan menyatakan Allah kepada kita? Sehingga kembali sampai di sini kita memahami betapa masih dangkalnya kita. Kita masih jauh dari pengenalan yang sepenuhnya akan Allah. Dan Paulus selalu menekankan betapa pentingnya mengalami kepenuhan Kristus. Bukan sebagian kecil, kepenuhan Kristus. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Bahkan pendeta pun belum tentu karib dengan Roh yang akan mengajar. Saya Senin barusan pelayanan dan seseorang berkata pada saya, Pak Yusa, kalau yang khotbah, yang pendeta ini Pak, aduh dia bilang. Oh iya Pak, saya memang dengar kok katanya sih kalau mau khotbah dia selalu buka internet. Jadi bahan-bahan khotbah di internet itu yang dirangkum. Ya dirangkum kemudian disampaikan lagi. Jadi lihat di sini bahkan sebagus apapun khotbah yang kita tulis tetapi itu hasil dari jiplaan dari khotbah orang lain, orang katakan jelek kok. Kenapa? Kita ini manusia roh. Yang kita inginkan adalah roh yang berbicara. Oleh karena itu, tugas mengkhotbah adalah menyendiri dan mendengarkan roh berkata-kata. Di sanalah sifat-sifat Allah itu akan diimpartasikan kepada umat. Jadi kembali saya mau katakan, kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan harganya mahal sekali. Kepada kita, Allah telah menyatakannya. Yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Hikmat Allah yaitu Kristus dinyatakan oleh Roh. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh.
Berapa sering kita berdoa kepada Roh Kudus, berbicara kepada Roh Kudus. Berapa lama kita berbicara dengan Roh Kudus. Ya. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kalau Allah menyatakan oleh Roh kepada kita dan kita tidak kenal Roh, kan lucu. Ya. Lucu. Bahkan sekarang begitu gencarnya orang-orang, begitu sinisnya ketika berbicara tentang bahasa roh dari setan. Padahal ketika engkau ingin mendengar suara roh, engkau harus banyak berbahasa roh supaya manusia rohmu itu dibangun. Di sanalah nanti setelah mungkin beberapa bulan, telinga rohanimu itu akan mulai peka mendengar suara. Yaitu suara roh. Ya. Seringkali orang yang menentang bahasa roh, patokannya selalu firman yang tertulis. Yang hanya akan diterima oleh mereka kalau mereka bisa mengerti. Tetapi pikiran kita terbatas untuk mengerti. Karena selain firman ini bisa dimengerti oleh pikiran kita, ada yang lebih dalam lagi. Yaitu firman yang tersembunyi, yang hanya bisa dimengerti, ditangkap oleh manusia roh kita. Bukan hanya pikiran. Dan itu hanya bisa disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita, yang kita terima dalam roh kita. Seringkali saya membaca dan kalau pagi itu saya membaca dan saya baca, tiba-tiba, ini begini. Ini begini. Kemudian Tuhan ingatkan, ini harus disampaikan kapan? Lihat di sini. Bukan yang kita dapat langsung harus disampaikan. Roh Kudus sudah mengatakan, ini harus disampaikan kapan? Bayangkan kalau ini kita perhatikan, kalau saya tidak tepat menyampaikannya, orang yang mendengarkannya tidak tepat juga. Misalnya saya menyampaikan soal kesembuhan, tetapi tidak ada orang yang sakit, kan percuma. Sehingga dalam menyampaikan firman pun kita harus atas pimpinan pengarahan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan arahan Roh Kudus kalau kita tidak kenal Roh Kudus? Kalau kita tidak menghabiskan waktu yang banyak dengan Roh Kudus. Selanjutnya di sini dikatakan, ayat 11, siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bahwa untuk mengenal Kristus kita perlu roh Allah. Untuk mengenal Allah dengan benar kita butuh roh Allah. Yang jadi masalah, roh Allah hanya diberikan kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga di luar itu, mau berusaha bagaimanapun mereka tidak akan pernah mengenal Allah yang benar. Mereka tidak akan mengenal Allah dengan benar. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan Allah itu seperti apa. Oh, ini mengerikan. Dan orang mungkin akan mengatakan, wah, kekristenan itu eksklusif. Oh iya, memang. Tetapi terbuka untuk umum bagi yang mau percaya. Demikian pula lah tidak ada
orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Padahal kita semua ingin mengenal Allah. Ingin tahu apa isi hati Allah. Tetapi tidak mungkin tanpa roh Allah. Sehingga itu bisa dimungkinkan kalau kita menjalin hubungan yang benar dengan roh Allah. Dan ini butuh waktu yang panjang. Ini butuh ketekunan. Belum tentu kau berdoa 2 jam, 3 jam dan Roh Kudus berbicara. Belum tentu. Mungkin kita harus ulangi lagi dari awal lagi. Belum bicara juga, ulangi lagi. Dengan keyakinan dia pasti berbicara. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lihat di sini bahwa tanpa kita menerima roh Allah, kita tidak tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Baik apa yang disediakan Allah bagi kita di muka bumi, baik apa yang disediakan Allah bagi kita di sorga. Kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan heran. Dalam setiap agama, sorganya macam-macam. Sudah fokus kepada keyakinan bahwa oh iya mungkin banyak Allah, banyak surga, sudahlah supaya tidak tengkar. Supaya tidak tengkar maksud saya. Tetapi kebenarannya surga yang disingkapkan oleh roh Allah kepada kita adalah surga di mana tidak ada kawin-mawin. Surga yang dipenuhi dengan pujian penyembahan. Surga yang dipenuhi dengan kegiatan sehari-hari yang normal. Dan lihat masing-masing agama punya definisi surganya masing-masing. Seperti apa? Ya. Di sini kita mengetahui, kita menerima roh Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di muka bumi ini pun kita tahu kok. Kalau roh Allah itu akan menyingkapkan kepada kita. Ketika kita butuh sesuatu dan belum ada pada kita. Kita bisa saja khawatir, takut bahwa itu tidak akan pernah kita bisa miliki dan nikmati dan kita akan celaka. Tetapi bisa juga ketika kita akrab dengan Roh Kudus akan singkapkan. Kita butuh sesuatu, kita belum mempunyai, tetapi Roh Kudus sudah menyatakan, sudah disediakan, ini Tuhan akan berikan 2 atau 3 hari lagi. Dan dengan demikian kita hidup tanpa kekhawatiran. Roh Kudus bisa singkapkan itu kok. Ya. Ketika kita butuh sesuatu, Roh Kudus bisa hibur kita dengan memberitahu, sudah tersedia, itu pasti engkau terima, sehingga kita tidak khawatir lagi. Ya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah tahu apa yang disediakan oleh Allah. Oh, betapa kita butuh Roh Kudus, butuh hubungan intim dengan Roh Kudus. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia. Berarti untuk di sini hikmat manusia tidak diperlukan. Ya. Hemat pangkal kaya itu hikmat manusia itu, ya. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Ya. Nah, kita percuma berbicara tentang hal-hal yang rohani, berbicara tentang pelayanan para malaikat, berbicara tentang dimensi bahasa roh,
tingkatan bahasa roh, manfaat bahasa roh. Kita percuma berbicara tentang tabur tuai kepada orang-orang yang tidak rohani. Ya. Jadi lihat di sini bahwa itu percuma sekali. Itu percuma. Karena dimensi roh, pelajaran firman yang bukan hikmat manusia, tabur tuai, hidup dalam doa, hidup dalam pengampunan, itu hanya bisa dimengerti, bisa diterima oleh orang-orang yang bersifat rohani. Coba walaupun orang Kristen kalau sudah bicara pengampunan, kalau dia disakiti dan kita suruh mengampuni, iya kamu enak ngomong, iya kan? Coba kamu di posisi saya. Nah, jadi kita lihat bahwa hal-hal rohani tidak bisa dibagikan kepada orang yang tidak rohani. Hal-hal yang rohani hanya bisa dibagikan dan diterima oleh orang rohani juga. Bagaimana orang bisa menerima? Kamu ingin diberkati Tuhan, jangan pelit. Tabur dong, tabur. Dan orang ini akan berpegang pada, kalau bukan orang rohani, orang ini akan berpegang pada hikmat. Ya, hikmat dunia. Hemat pangkal kaya. Sudah dari SD, dari SMP sudah diajar itu. Hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Kalau hemat bukan pangkal kaya, enggak dapat 100. Kalau hemat pangkal kaya, dapat 100. Nah, sudah terlatih dari kecil seperti itu. Sekarang mau langsung diubah untuk mendapatkan pengertian, pengajaran, tabur, kamu pasti kaya. Sukar. Mereka pasti menolak. Oleh karena itu kita lihat kebenarannya di sini. Paulus katakan, kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh. Wow, namanya diajar. Itu kan butuh waktu lama kan. Kita belajar di SD 6 tahun. Bayangkan kalau diajar roh berapa tahun. Ya. Sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Sementara diajar oleh Roh Kudus, kita juga menjelaskan apa yang kita terima dari Roh Kudus kepada orang-orang yang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lihat di sini kembali. Manusia alami. Bahkan Kristen pun yang masih bersifat alami. Tidak bergerak dalam roh. Di sini dikatakan manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya. Betapa sukanya untuk bisa menerima apa yang dari roh. Apa yang dari Allah. Bayangkan di sini, kita butuh uang. Dan nasihatnya adalah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Ayo, bukankah ini sukar untuk diterima? Kita butuh uang sekarang. Bukan nasihat, mungkin kita akan katakan seperti itu. Dan ternyata nasihatnya tidak tepat lagi kalau diajar. Makanya kerja lebih sungguh-sungguh. Pintar ngatur uang. Nah, itu bisa diterima. Tapi kalau nasihatnya, coba dulukan Tuhan. Pasti kamu akan diberkati. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti akan ditambahkan. Ini bukan nerima nasihat, pasti musuhan dengan kita nanti orang ini. Ya. Jadi hal-hal yang rohani tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak bersifat rohani. 100% kurang. Kok bisa orang Kristen katakan yang rohani? Tidak. 90% itu lebih dari cukup. Tidak bisa diterima. Kalau 100% kurang berarti 200% dong cukup. Tetapi orang rohani berkata, oh enggak.
100% kurang, 90% lebih dari cukup. Coba pikirkan, ini kan nasihat yang sukar untuk diterima. Hanya orang rohani yang bisa menerima nasihat ini. Dari sini kita bisa melihat, bisa menilai kondisi kita, kondisi orang lain. Apakah orang itu, apakah kita bersifat alami atau bersifat rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sudah tidak ngerti, berpikir Allah itu kebodohan. Ya, padahal tidak ngerti. Itu kebodohan. Kemudian bahkan naik lebih lagi dikatakan, ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lihat. Paling gampang kan, kita tidak bisa mendengar suara radio FM dengan mengatur frekuensi AM. Itu aja. Tidak mungkin mengadakan rapat ahli kimia dan ahli ekonomi untuk mengambil kesepakatan. Tidak mungkin. Demikian pula orang rohani tidak akan bisa nyambung bicara dengan orang yang bersifat alami. Kadang suami istri itu tengkar terus. Karena yang satu bersifat rohani, yang satunya bersifat alami. Disinilah kita harus memahami dan mempunyai hikmat untuk menyelesaikannya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Berarti manusia rohani ini bisa menilai hal-hal yang rohani, bisa menilai hal-hal yang alami juga. Tetapi orang yang alami, yang tidak rohani, hanya bisa menilai hal-hal yang alami. Dia tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa menilai hal-hal yang bersifat rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu. Kalau mau masuk secara lebih lagi, ini berbicara kita bisa menilai bahkan sifat seseorang. Kita bisa menilai apa yang orang ini inginkan sebelum orang itu menyampaikannya. Kita bisa menilai apa yang terjadi pada orang di depan kita, sekalipun orang itu belum mengatakannya kepada kita. Ya. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun dikatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena hikmat Allah ada pada kita, yaitu Kristus. Hikmat Allah adalah Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sehingga Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Kalau mau diperjelas kemudian, kami memiliki pikiran Allah. Nah, pernyataan ini saja Anda sampaikan kepada orang dunia, kepada orang yang tidak rohani, Anda akan dimusuhi. Anda akan dicap sombong. Padahal ini adalah kebenaran. Paulus katakan, namun kami memiliki pikiran Kristus. Karena Kristus tinggal di dalam kita. Dan Kristus adalah hikmat Allah. Kita memiliki hikmat Allah juga.
Dan pada akhirnya saya mau katakan, tidak akan pernah ada habis-habisnya untuk terus belajar mengenal Kristus dan Roh Kudus. Anda harus menjalin hubungan dengan Kristus dan Roh Kudus. Anda harus mendengar suaranya dan firman-Nya. Anda harus mengikuti pimpinannya. Banyak hal yang masih tersembunyi. Ya, banyak hal yang masih tersembunyi. Dan nasihat Paulus adalah alamilah segala kepenuhan Kristus. Bukan sebagian kecil, bukan sebagian besar. Tetapi seluruh kepenuhan Kristus alami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.